Shalom, selamat pagi. Tema saat teduh pagi hari ini adalah lawan intimidasi iblis dengan pujian penyembahan. Saudara, penting sekali kita mengetahui bahwa semua serangan-serangan iblis dapat berbagai macam cara. Salah satunya adalah intimidasi iblis. Makanya perhatikan firman Tuhan ini, kita akan belajar bagaimana caranya mematahkan setiap serangan itu. Ya, penting sekali menjaga hati. 1 Samuel 18 mulai dari ayat yang ke-9 ya. 1 Samuel 18 mulai dari ayat yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan berikut. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak saat itu, Saul membenci Daud. Apa yang menyebabkan Saul membenci Daud? Karena Saul iri hati, Saul marah. Hati-hati saudara, kalau Anda dipenuhi dengan rasa iri hati dan kemarahan, hati-hati akan dipenuhi dengan kuasa setan. Orang kadang nggak sadar kalau dirinya iri hati. Apa tuh iri hati itu? Iri hati salah satunya adalah nggak suka orang lain dipakai dahsyat. Nggak suka orang lain mengalami keberhasilan. Kita suka iri melihat kondisi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Kita berusaha menjatuhkan orang lain. Kita suka julid. Kita suka pengen banget orang yang kita benci. Itu teman-teman kita harus turut membenci orang yang kita benci juga. Itu iri hati. Itu perbuatan jahat. Tanpa sadar kita sering berada di posisi itu. Itu sarangnya iblis. Makanya hati-hati. Si Saul dengan penuh kemarahan, rasa iri terhadap Daud. Makanya Tuhan gak suka Saul. Saul sombong. Saul gak mau mendengar suara Tuhan. Saul gak mau mendengar suara Samuel. Gak mau mendengar pimpinan, gak mau mendengar leadernya. Gak mau taat, gak mau tunduk pada otoritas. Hati-hati. Itu sarangnya setan. Itu sarangnya iblis. Anda kalau lagi kerja di kantor, kalau dirimu dipenuhi dengan kemarahan, gak bisa submit sama leader. Hati-hati. Sikap hatimu bisa dipenuhi dengan roh jahat. Anda nggak bisa taat terhadap suami. Suami nggak bisa mendengar kata istri. Anak nggak bisa mendengar orang tuanya dan orang tua nggak bisa mendengar suara anak-anaknya. Engkau dipenuhi dengan roh jahat. Hati-hati. Jadi, perhatikan, iblis bisa menggunakan banyak cara untuk menghancurkan keluarga, menghancurkan kualitas pelayananmu, menghancurkan hubunganmu sesama pasangan, orang tua dan anak dengan orang tua. Perhatikan ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Lihat, orang kalau kerasukan setan, nggak melulu harus kesurupan. Waktu engkau marah, waktu engkau nggak bisa mengampuni orang, engkau sedang kerasukan setan. Gampang saudara, untuk melihat kita itu tunduk pada Tuhan, atau tunduk pada setan, gampang membedakannya. Sewaktu kita tidak mau melakukan perintah Tuhan yang gak sesuai dengan Alkitab, kita gak mau melakukan, itu kita melakukan perintah setan. Karena setan gak mau kita melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Gak mau mengampuni, gak mau memberkati, marah terus, balas dendam, julid, suka merendahkan orang, marah-marah gak jelas. Itu perbuatan jahat. Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sebelumnya Saul diurapi Tuhan. Posisi Saul sebelumnya adalah raja. Tapi Saul pengurapannya diambil oleh Tuhan. Karena apa? Sikap hatinya nggak benar. Makanya kalau kita memiliki sikap hati yang nggak benar, tadi seperti yang dilakukan oleh Saul itu, pengurapan Tuhan bisa diambil. Hati-hati saudara. Hal yang paling menderita dalam hidup kita adalah ketika pengurapan Tuhan itu diambil dari kita. Pertanda bahwa Tuhan gak percaya sama kita adalah ketika pengurapannya diambil. Kita mau apa? Kalau gak dapat pengurapan. Buat apa kita hidup kalau gak dipercaya oleh Tuhan? Hati-hati saudara. Kita semua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi pelayan Tuhan, jadi pengajar, jadi pekerja. Apa posisi kita? Apa posisi kita sekarang ini? Kalau kita tidak melakukan dengan benar semua hal
yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita nggak bisa lakukan dengan benar, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa tunduk sama otoritas. Saul kerasukan setan karena apa? Gak tunduk pada Tuhan. Kalau engkau gak pernah saat teduh, engkau gak pernah doa, pujian penyembahan, firman Tuhan gak pernah kau baca, engkau tidak tunduk pada otoritas, engkau tidak tunduk apa kata Tuhan, engkau tunduk pada pikiranmu sendiri, engkau berjalan atas dasar pikiranmu sendiri, engkau berjalan atas suara setan. Ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Bayangin. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Apa bedanya Saul sama Daud? Saul gak peduli dengan Tuhan. Orang kalau otoritasnya diambil sama Tuhan, hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono. Tapi Daud menjaga pengurapan. Dia bermain kecapi seperti sehari-hari. Artinya, tiap hari Daud memuji Tuhan. Coba perhatikan ya. Bermain kecapi dalam bahasa Ibrani-nya adalah nagan atau niken. Bermain kecapi itu artinya begini. Pengertian yang pertama adalah mengubah atmosfer. Sewaktu kita diintimidasi oleh iblis, kita perlu yang namanya mengubah atmosfer. Daud memainkan kecapinya setiap hari. Daud mengubah atmosfer. Dia tahu bahwa Saul kerasukan roh jahat. Yang dilakukan Daud adalah mengubah atmosfer. Penting, saudara. Anda dan saya mengubah atmosfer ketika pikiranmu ruwet, ketika engkau kacau, ketika engkau nggak bisa lagi berpikir jernih, engkau dipenuhi dengan kemarahan, tidak bisa mengendalikan emosi dengan benar. Engkau berkeinginan untuk mengambil keputusan yang salah, tapi engkau takut. Engkau nggak bisa tidur. Engkau dipenuhi dengan kekhawatiran yang terus-menerus menghantui. Engkau takut dikejar-kejar oleh debt collector. Engkau takut dengan pasanganmu. Engkau takut dengan masa depanmu. Semuanya itu engkau harus lawan dengan apa? Mengubah atmosfer. Caranya memuji dan menyembah Tuhan. Daud lakukan itu tiap-tiap hari. Makanya kalau kita tidak bisa mengalahkan intimidasi iblis, engkau nggak bisa mengacaukan kegiatannya iblis, maka sudah pasti engkau tidak punya urapan Tuhan. Daud memiliki urapan Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya nggak bisa live saat teduh karena saya mengalami cedera pita suara. Saya beberapa minggu ini banyak sekali dalam hal pengajaran. Saya banyak pelayanan dan ada teknik vokal yang saya cukup salah menggunakannya. Saya tahu pekerjaan iblis terus berusaha untuk menghentikan saya. Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan semua hal yang saya lakukan. Karena manusia pasti nggak luput dari kesalahan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya perbaiki diri saya sama masa Sabat. Hari-hari saya diam, saudara. Karena memang sakit sekali tenggorokan saya. Ini keluarnya cuma sedikit. Tapi puji Tuhannya nggak gitu perih di sini. Hari-hari kemarin tuh perih sekali. Dan tidak bisa keluar sedikit pun. Saya nggak bisa ngomong. Ketika suara saya habis, apa yang saya lakukan? Saya tetap nyembah. Sekalipun suaranya nggak bisa keluar. Sekalipun saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya bisa nyembah. Menyembah tidak selalu harus menyanyi. Kita bisa katakan, Tuhan kau dahsyat. Tuhan kau luar biasa. Tuhan kau segala-galanya bagiku. Itu menyembah. Itu mengagungkan Tuhan. Iblis berusaha menghentikan saya punya pelayanan. Tapi iblis gagal mencuri saya punya sukacita. Saya terus membuat diri saya bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun saya masa Sabat, saya harus diam dulu. Saya nggak ketemu orang. Saya tidak melakukan pelayanan konseling. Saya tidak melakukan pelayanan pelepasan. Saya tidak jadi worship leader. Saya tidak berdoa di luar. Tapi saya tetap nyembah. Pengurapan harus dijaga.
Sekalipun engkau dalam keadaan sakit, sekalipun persoalanmu besar, sekalipun fisikmu engkau nggak kuat sama sekali, engkau nggak punya kekuatan sama sekali, jagalah pengurapan itu. Pengurapan itu pemberian Tuhan, hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Itulah pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda tidak bisa mematahkan spirit iblis kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan. Anda dan saya butuh otoritas. Musa tidak bisa membelah Laut Merah kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, kalau nggak ada otoritas. Tongkatnya Musa itu bicara tentang otoritas. Yusuf tidak mungkin bisa tahan berada di tengah-tengah bangsa Mesir kalau dia tidak tunduk pada otoritasnya Tuhan. Butuh pengurapan, butuh otoritas. Engkau sakit, engkau terluka, engkau nggak berdaya. Sama seperti yang saya rasakan sekarang ini, saya tetap nyembah Tuhan. Amin. Daud main kecapi seperti sehari-hari. Pengertian bermain kecapi yang pertama adalah mengubah atmosfer. Ubah atmosfer kehidupanmu menjadi lebih tenang. Amin. Pengertian yang kedua adalah bernubuat. Mulai lepaskan kehidupan. Saya katakan kepada tenggorokan saya, hei tenggorokan, aku perintahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus kembali ke posisi normal. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa pertama gak terjadi apa-apa. Suaranya gak keluar. Tetapi perhatikan, sekalipun suaranya gak keluar, tapi luka di tenggorokan saya berangsur pulih. Biasanya kalau cedera pita suara itu cukup lama, saudara. Tapi perhatikan, hari Senin saya masih pelayanan konseling sampai malam. Selasa pagi suara saya tidak bisa keluar. Dari Selasa, Rabu tidak bisa keluar. Kamis pagi baru keluar. Jadi ada namanya progres. Nubuatkan kehidupan. Waktu kakimu lumpuh, mungkin karena stroke, engkau jatuh, ada tulang yang cedera. Kau berkatakan kepada kaki, hei kaki, aku perintahkan engkau pulih sempurna dalam nama Yesus. Ada kuasa. Kesembuhan miliknya Tuhan. Sembuh, puji Tuhan. Anda enggak masalah. Pasti ada kesembuhan lain yang diberikan Tuhan. Suara saya memang belum pulih. Tapi Tuhan buat saya sukacita. Iblis gagal terus-menerus membuat saya untuk sedih, membuat saya gagal pelayanan. Saya masih tetap bisa kerja. Saya masih tetap bisa melayani. Sekalipun saya nggak ketemu jemaat, tapi saya tetap bisa melayani Tuhan. Ada waktu untuk muji dan menyembah Tuhan. Lalu bermain kecapi, pengertian yang ketiga adalah memperkatakan kesembuhan. Aku perkatakan, keluargaku pulih dalam nama Yesus. Aku perkatakan, anakku sembuh dari narkoba. Anakku sembuh dari stres. Anakku sembuh dari frustrasi. Dilepaskan kehidupan. Apa yang terjadi pada Anda? Aku berkatakan, hei intimidasi iblis, keluar atas telinga saya. Iblis berusaha untuk mengganggu saya. Di telinga saya berisik sekali. Iblis berusaha memasukkan suaranya, tapi saya tutup pakai apa? Pujian, penyembahan. Jadi Daud bermain kecapi. Pengertian pertama tadi adalah mengubah atmosfer. Yang kedua adalah bernubuat. Yang ketiga, memperkatakan kesembuhan. Balikkan keadaan. Ini era di mana Tuhan membalikkan keadaan kita. Perkatakan kehidupan. Perkatakan kesembuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam pengucapan kita. Di tahun 5786, PFAF masih tahun mulut. Perhatikan perkataan kita. Jangan ada perkataan kutuk. Jangan ada perkataan negatif.
Ini mulut dipakai untuk memuji Tuhan. Ini mulut untuk memperkatakan kehidupan. Ini mulut untuk membangkitkan. Jadi hati-hati. Mulut yang menyebabkan pohon kehidupan kita itu terus bertumbuh dan berbuah. Jangan kau biarkan pohon kehidupanmu mati. Jangan biarkan iblis mencuri semua sukacitamu. Jangan mau dikendalikan dengan ketakutan. Pakai mulutnya dengan terus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Yang keempat, pengertian daripada Daud memainkan kecapi adalah ini yang paling utama. Menghadirkan hadirat Tuhan. Ini jauh lebih penting. Keadaan tidak berubah, gak masalah. Tapi hatimu, pikiranmu, perkataanmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Wah, sayangnya saya gak bisa nyanyi. Rasa-rasanya saya tuh pengen nyanyi, pengen melompat. Hati saya tetap bergelora. Roh saya tetap menyala-nyala. Saya tetap excited di dalam Tuhan. Sekalipun gak bisa nyanyi. Tapi roh saya on fire. Itu yang diperlukan. Hadirkan hadirat Tuhan. Jangan mau diintimidasi iblis dengan berbagai macam kekacauan pikiran. Banyak hari-hari ini, iblis berusaha mengacaukan pikiran. Iblis berusaha mengacaukan, menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Patahkan semuanya itu. Jadi, apa yang Daud lakukan? Memainkan kecapi. Daud menghadirkan kuasa Allah. Daud mengubah atmosfer. Daud melepaskan kesembuhan. Daud mengubah keadaan. Itu pengertian memainkan kecapi. Pujian penyembahan mengubah keadaan kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Anda gak bisa main gitar, gak apa-apa. Gak bisa main keyboard, gak apa-apa. Ini mulut. Mau suaramu jelek kayak apapun. Kalau hatimu dipenuhi dengan ketenangan Tuhan, hatimu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka pujianmu itu menyenangkan suaranya Tuhan, menyenangkan telinganya Tuhan. Ada kuasa yang bisa membalikkan keadaan kita. Amin. Ya, praktek ya saudara. Ayo, waktunya mengubah keadaan. Seperti si Daud ini. Tapi ingat, jangan seperti Saul, yang iri hati, yang dengki, penuh kemarahan. Buang semuanya itu. Ini waktunya Anda dan saya mengalami satu pemulihan yang dahsyat dari Tuhan. Buang dulu sampah kehidupan yang kotor. Perkataan kotor, kemarahan, iri hati, dengki, kepahitan, rasa marah, dan lain semuanya itu buang. Waktunya Anda dan saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan mengubah keadaan kita. Amin. Gak masalah. Keadaan belum terjadi, belum ada apa-apa. Tapi sukacita ilahi itu biarkan terus menyala-nyala. Seperti api. Amin. Anda pasti sembuh. Anda pasti pulih. Anda pasti mengalami terobosan yang dahsyat. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Percaya saja. Kalau pintu belum terbuka, tetap jaga hati. Tetap dijaga pikirannya. Dijaga mulutnya. Ya, dijaga mulutnya. Di tahun 5786, tahun penghakiman dan tahun pemurnian, Anda dan saya lagi dimurniin sama Tuhan. Anda dan saya lagi dibersihkan sama Tuhan. Nurut aja. Manut. Ya. Lawan semua intimidasi. Di masa pemurnian ini, banyak intimidasi iblis. Tapi jangan takut. Ada kuasa dalam doa, pujian penyembahan, dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.